wabarakatuh. Selamat sore ya. Jumpa lagi bersama kami dari Green Mystery Dunia Sebelah. Ya, pada kesempatan siang ini kita menuju lokasi makam Datuk Selingkar atau bisa dibilang dan disebut juga dengan Datuk Hitam. Ya, di sini kita menggunakan jasa sampan yang untuk menuju lokasi dikarenakan lokasi tersebut pulaunya sendiri ya. Tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Bersama kami seperti biasa, mohon doanya bagi sahabat MDS. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat MDS, alhamdulillah kita telah sampai di area makam Tuan Syekh Haji Abdullah Hakim Al-Khalidi Naqsabandi, atau disebut juga dengan Datuk Hitam Selingkar. Iya, di sini sebelum kita melakukan ziarah ya, kita berencana untuk sholat zuhur dulu bersama, karena kan di sini ada juga musholanya. Dan habis itu kita makan siang, baru kita langsung ke makam Tuan Syekh, Bang ya. Iya. Ya, baik. Kita sholat dulu ya, sahabat MDS ya. Sahabat MDS, ini kita menuju makam Tuan Syekh ya. Yang ini MDS, kita sekarang tiba di sepertinya bekas mushola zaman ya. Mungkin sahabat MDS dapat lihat bersama, sama-sama kita lihat. Ini dia tempat imam ya, dan memang benar ini bekas mushola dan bangunannya pun sudah tidak layak pakai. Tidak jauh dari musola ini, tepatnya di situ. Ya, tepatnya di belakang saya ini, inilah makam Tuan Syekh yang dan kita akan berziarah di sini. Kita akan bergotong royong untuk membersihkan lokasi ini sebelum kita berziarah. Baik. MDS, sebelum kita mulai ziarah bersama, sedikit saya jelasin tentang sejarah Syekh Abdullah Hakim atau disebut juga dengan Datuk Selingkar. Ya, beliau semasa mudanya bisa disebut atau dipanggil dengan sebutan nama Aswad. Iya, barulah kemudian disebut dengan Syekh Abdullah Hakim Al-Khalidi Naqsabandi atau Panglima Hitam. Ya, Datuk Aswad ini terlahir dari pasangan Muhammad Yasin dengan Safiah yang kedua-duanya berasal dari Tanah Putih Riau.
Aswad lahir pada tahun 1266 Hijriah bersamaan dengan 1846 Masehi dan wafat pada hari Jumat 1336 Hijriah di Pulau Selingkar Gebang dengan meninggalnya 3 orang istri, yaitu Wan Maimunah, Wan Jaumiyah, dan Wan Sahwi, dengan 18 orang anak dan istri pertamanya Wan Utih Sa'diyah yang telah lebih dahulu berpulang. Ya, di saat wafatnya beliau, Langkat diperintah oleh Sultan Abdul Aziz ya, dengan karena wasiat almarhum maka arwah dimakamkan di Pulau Selingkar Gebang Langkat ini. Dan sekarang makamnya kekal di pulau ini ya sampai sekarang. Dan dikabarkan seperti yang kita lihat bersama itu ada kelambu ya. Kelambu ini sebagian orang bilang setahun sekali baru diganti ya. Dan antara Aswad dengan Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan ini ternyata berkaitan. Ayah Aswad adik beradik kandung dengan Tuan Guru, menjadikan kebanggaan bagi masyarakat Riau mempunyai ilmu dolum ya, ilmu dolum seperti keras jiwa, kebal, tahan peluru, api, besi, dan ilmu kebatinan peringkat tinggi, sehingga membuat Aswad menjadi pendekar iya, dengan rambut yang panjang. Dan pada 1285 beliau berkelana hingga ke Selat Gibraltar ya, bersama kapal buatannya sendiri. Ya, ternyata beliau sudah sempat membuat kapal sendiri dan singgah di beberapa kota tua seperti Malaka, Kelang, Siam, dan sampai ke Hong Kong. Dan ketika kapal Aswad bersandar di pelabuhan Batubara, yang kebetulan ketika itu Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan berada di tempat yang sama, maka bertemulah kemanakan dengan Pak Cik ya. Dan akhirnya Tuan Guru sendiri ditantangnya, maka diterima oleh Tuan Guru. Aswad mampu mematahkan tiang kapal hingga patah 2. Kemudian Tuan Guru minta kepada Aswad untuk menegakkannya kembali tiang kapal. Ternyata Aswad tidak sanggup untuk melakukannya. Ya, sekilas penjelasan dari saya Galang tentang sejarah beliau ya. Mungkin bisa kita lanjut untuk berziarah. Bismillah. Ya, baik sahabat MBS, alhamdulillah selesai sudah perjalanan kita di Pulau Selingkar Gebang ini, dan sampai tadi ke makam Tuan Syekh Abdullah Hakim. Kira-kira dari perjalanan kita tadi di Paketan Bang Ilham, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan gitu? Ya, dia dapat kejayanya itu ketika menantang Syekh Abdul Rokan guru, ternyata dia salah. Jadi dari situ dia berubah. Baik, cerita yang saya dengar tadi batang libun ya, pohon libun yang bersama dia patah, tapi dimintakan coba kembalikan, dia nggak sanggup. Tapi saya Abdul Rokan sanggup buat batang libun tadi kembali. Nah, dari situ dia Dapatkan hidayah. dan akhirnya berguru dan dia udah dianggap sebagai cucu. Namun Bang Ketam ini gimana nih Bang? Bang ada yang mau disampaikan Bang? Dari semua cerita yang kita dengar, dari sejarah yang kita dapati itu, jadi beliau ini termasuk pada zamannya dulu, pada masa itu memang orang-orang yang jawara lah kita bilang kan, jawara, pendekar, atau memang berilmu tinggi yang berasal dari berasal dari Baruan gitu. Nah, jadi Riau. Kalau saya lebih tertarik memetik bagaimana Allah memberikan hidayah. Allah tak pernah lepas memberikan hidayah pada siapa saja, termasuk kepada beliau. Allah tarik beliau dipertemukan dengan pamannya Syekh Abdul Wahab Rokan hingga berubah. Nah,
hingga berubah akidah dia, hingga menjadi, kita katakanlah makam ini bukan makam sembarangan, Allah angkat derajatnya hingga bisa kita bilang ini adalah makam wali Allah. Nah, termasuk kita bisa bilang makam ya Allah, tapi semua itu tak terlepas daripada Allah. Jadi kita berharap, semuanya kita berharap ingin dijadikan seperti orang-orang seperti beliau gitu. Allah angkat kita, Allah bina kita, Allah ajarkan kita tentang dia gitu. Jadi maka itu yang saya petik gitu. Jadi Allah dapat memberikan hidayah pada siapa saja. Yang mudah-mudahan kita juga diberikan Allah sama seperti beliau. Kita akan Allah derajat kita, kemuliaan kita hanya kepada Allah. Jadi kita kemari silaturahmi dalam rangka menziarahi orang-orang yang telah mengajarkan tentang Allah. Jadi kita jenguk kemari, bukanlah makamnya kita takluk, tapi Allah lah yang membuat ini semua. Kita lepaskan lagi, kita balikan kepada Allah. Kita hanya mohon, ya Allah, angkatlah kami sebagaimana Kau angkat orang-orang yang telah percaya kepadamu. Semua itu tak berpulang kepada Allah yang semua punya cerita. Saya rasa begitu, itu yang bisa saya petik dari perjalanan kita berziarah kepada Syekh Haji Abdullah Latif Al-Khalidi. Jadi intinya semua itu tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Ya. Baik sahabat MDS, sekian dulu perjalanan kita. Jangan lupa saksikan terus channel Misteri Dunia Sebelah, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Baik, saya ketiga mohon undur diri dengan saya sendiri Galang, host, dan Bang Etam praktisi, dan Bang Etam juga praktisi ya. Baik, kita bertiga undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.